Halo, halo, hai. Udah lama ya kita nggak ketemu. Dan semoga selalu teman-teman yang selalu ingin belajar ini selalu sehat dan bisa menyelesaikan tugas-tugasnya di tempat kuliahnya. Jadi kali ini kita mau bikin nih, gimana sih cara bikin alignment vertikal. Nah, dimana nanti kita akan belajar cara memplot elevasi existing rencana. Kurang lebih nanti akan seperti ini bentuknya. Langsung aja yuk kita bikin. Mau lanjutin ini. Baiklah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurangkan antara elevasi existing ini dengan datum. Setelah itu interval ini kan 20 ke 22 kan 2, 22 ke 24 juga 2. Jadi kita sebelum mengupload itu kita harus bikin dulu nih Excelnya. Oke, kita udah bikin Excel di sini. Ini yang pertama di sini kontur 21. Jadi untuk panjangnya itu pakai rumus ini. 21 dikurang 18, 18 itu adalah datumnya, lalu dibagi dengan 2. Jadi nanti kita plotnya adalah 1,5. Untuk 21,33 juga seperti itu. Untuk kontur yang di 50 itu kan 21,33. Kita masukin nih ke rumusnya, dimana kontur existing dikurang datum dibagi 2, dapatnya nanti adalah 1,66. Dan begitu aja selanjutnya. Oke, jadi di sini kita nanti akan memplotkan kontur existing dengan kontur yang rencana. Dengan rumus ini kita bisa mendapatkan berapa panjang yang akan kita plot. Ke AutoCAD. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau untuk yang di 0 itu kan 21. Kita plot, kita udah dapat tadi nilainya ya. Kita bikin garis, line, lalu kita spasi aja, kita klik ini, datum ini. Kemudian kita tarik ke atas, kita bikin 1,5. Oke, kemudian kita escape. Nah, inilah garis kita yang 1,5 itu. Untuk yang di 0,50 tadi berapa? 1,66 ya. Kita tarik ke atas. Pastiin dulu ortho mode-nya aktif, jadi garisnya nanti bisa lurus. Bisa lurus kayak gini. Lurus dia. Kita bikin 1,665 ya. Oke. Nah, inilah garis yang 1,65. Kita cek ya. Kalau untuk mengeceknya, kita ambil linear di sini, kita klik di sini, kita klik juga nanti kayak gini. Oke, kita ambil linear, kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, nanti dapatnya kayak gini. Oke. Ini untuk mastiin garis kita udah benar gitu dengan ukuran yang udah kita cari tadi. Kita delete ya. Oke, selanjutnya kita buka Excel dulu. Selanjutnya itu garis di 1,93, 2,75, 193. Selanjutnya line kita masukin, klik garis pertamanya, masukin 1,93. Kali ini kita bikinnya dulu ini ya, elevasi existing dulu dibikin. Kalau udah sampai ujung baru kita bikin elevasi rencananya. Untuk elevasi existing selanjutnya yaitu di garis 0,150. 150 itu ada 23,5. Kita plotkan line, spasi, klik garis pertama di 0,150, masukin nilainya. Berapa sih nilainya tadi? Lupa. 2,75. Oke, 2,75. Spasi lagi untuk ngilanginnya. Jadi di sini 23,5 udah, sekarang di 200. Di 200 teman-teman bisa lihat kalau nilainya itu 3,725. Kita plotkan 3 line 3725 spasi. Nah, selanjutnya di stationing 250 itu 4, kita perhatiin yang di plot ini ya, dan nilai ini kita perhatikan sampai berapa banyak nilai kita.
mau kita plotkan ini. Selanjutnya di stationing 350. Di 350 ada, kita tengok dulu stationing berapa lagi, di 250. Oke, 250 ya. 250 ada 4,3. Kita line, spasi, kemudian tarik, kemudian kita masukin 4,3. Masukin 4,3. Oke. Untuk menghilangkannya juga bisa escape atau spasi lagi. Untuk memunculkannya lagi, spasi lagi juga bisa tanpa harus mengetik line. Di stationing ini kita ada 300, kita tengok dulu karena saya nggak hafal nilai plotnya 4,75. Kita masukin di sini 4,75 spasi. Untuk menghilangkannya bisa SK atau spasi lagi, untuk memunculkannya bisa di spasi lagi, jadi kita nggak perlu tekan line. Untuk di stationing 350 itu 4,9 ya, sampai 450 4,9. Kita masukin di sini 4,9. Nah, spasi lagi. Nah, kalau misalnya dia sama, kita copy aja, kita bikin CO, kita ambil garis paling bawah, kita satuin dengan ini, kita satuin dengan ini, karena dia ada 3 kontur yang sama nilainya kan. Kita plotnya awalnya adalah elevasi existing aja dulu. Selanjutnya kita masuk ke stationing yang 500. Kita tengok dulu ya, ini akan lama. 5,05 spasi lagi karena dia udah hilang. Kita line, spasi, 5,05 salah dong, 505. Oke, di sini dia kita spasi lagi, kita spasi agar kita nggak perlu tekan line lagi. Di 550 ada 5 saja, 5. Oke, jadi saya bikinkan langsung keterangan berapa jarak ini, takutnya saya kurang konsentrasi dan ketinggalan satu garis. Nah, jadi dibikin agar lebih mudah. Ini garis yang mana, misalnya ini, oh ini garis yang 5, jadi ketika lihat Excelnya nggak puyeng. Oke, selanjutnya ini untuk keterangan aja, nanti keterangan ini kita akan hapus, ini hanya untuk membantu kita aja. Nah, oke, kita lanjut ya di stationing 600. Di stationing 600 teman-teman bisa lihat kalau nilainya itu 5,75. Line, spasi, klik, tarik ke atas, masukin nilainya 5,75 spasi, kita spasi lagi, kemudian spasi. Teman-teman nggak harus bikin line terus, kalau masih aktif fungsi lainnya kita tinggal spasi aja untuk merecall perintah ini. Masuk ke 650 itu 5,35. Oke, kita spasi lagi, spasi, kalian cobain ya. Untuk di 700 itu ada nilainya 4,85. Spasi lagi, spasi untuk manggil recall lainnya. Kita sekarang udah di stationing 750. Untuk 750 itu nilainya 4,325 spasi. Oke, kita spasi. Untuk mengakhiri perintah kita panggil lagi dengan spasi. Untuk di stationing 800 kita punya nilai 3,8, kita spasi. Untuk mengakhiri kita spasi lagi, lalu putus talinya, kita panggil lagi tali itu berupa garis, kita klik lagi. Kita udah di 850 itu ada 3,825 spasi. Untuk memutus garis ini kita spasi dulu. Untuk merecall dia lagi kita spasi lagi, kita klik di garis ini, tarik lagi. Di 900 itu ada 4,7
75 ya. Kita spasi, kemudian kita putus garisnya spasi, kita munculkan lagi garisnya dengan spasi. Kita klik dulu di sini di stationing 950 itu ada 5,325. Kita spasi. Nah, setelah itu kita spasi untuk memutus garis. Untuk memanggil garis lagi kita spasi lagi. Kita klik di garis stationing 1000. Di 1000 itu ada garisnya panjangnya 6,1 ya. Kita spasi dulu, kemudian kita putus garis ini. Kita sekarang udah menuju stationing 150 ya. Di 150 itu kita punya garis 5,9. Kita spasi dulu nih. Kita bikin 5,9 spasi. Untuk putus garis spasi lagi. Untuk merecall kita bisa spasi lagi. Kita klik di sini. Ini bisa dilakukan kalau misalnya apanya nggak putus ya. Di stationing 1100 itu ada 5,2 spasi. Kita spasi untuk memutus garisnya, kita spasi untuk merecall garis lagi. 150 itu ada 6,55. Jadi ini beneran akan sedikit memakan waktu dan konsentrasi. 1207,8. Kita spasi lagi. Untuk memunculnya tinggal di spasi aja. Kita udah di stationing 1250 dimana panjangnya itu 8,55. Setelah kita cari di Excel tadi ya, setelah dikurangi sama datum, kita menuju stationing 1300 dimana panjangnya itu adalah 9,65 spasi, kemudian kita akhiri. Kita di 1300 itu kita punya garis 9,8 bukan koma tapi titik. Kita bikin line dulu karena udah putus ya. Line spasi, kita masukin di sini 9,8 spasi. Oke, kayaknya ada ini. Kadang kalau lagi bicara sambil bikin ini nggak konsentrasi. Oke, betul-betul. Kita lanjut ke stasiun yang berikutnya ya. Kita memasuki stationing 1400. Oke, kita bikin line. Di 1400 kita punya garis 10,35. Kita spasi. Terus memutusnya kita spasi lagi. Untuk memunculkan line yang kita spasi lagi. Kita menuju stationing 1450 ya. Di sini ada 10,9 spasi. Lanjut, kita cepetin aja. Kayak teman-teman udah ingat. Kita masuk ke 1500 dimana dia punya 9,8. Kemudian kita masuk di 1500 itu 8,5. Selanjutnya kita masuk ke stationing 1600. 1600 itu 9,25. Nah teman-teman, konsentrasi bikin garisnya jangan sampai salah, nanti takutnya kok kurang garisnya gitu. 1650 10,45. Lanjut, kita masuk ke stationing 1700 dimana di sini ada 11,25 ya. Kita masuk ke stationing 750 12,25. Masuk ke stationing 1800 itu 11,6. Oke, senang banget kita udah ada di stationing terakhir ya. Itu adalah 13. Terputus yang lain, tertarik ke sini 13. Oke, kita udah berhasil bikin yang namanya garis untuk existing ya, elevasi existing. Kita hapus ini, klik aja.
diklik dulu semuanya sampai dia muncul garis kayak gini nih. Jadi teman-teman kalau misalnya ini udah panjangnya 1,5 belum ya, teman-teman bisa klik aja liner yang ada di sini. Kita delete. Oke, kita udah berhasil bikin elevasi existing. Jadi garisnya akan seperti ini, seperti barisan gunung. Kita selanjutnya harus kita lakukan adalah membuat garis penghubung antara titik satu sama lain dengan pakai spline. Jadi kita klik aja spline-nya, terus kita ambil puncak dari garis kita satu-satu. Nah, jadi kita bisa lihat kalau garisnya itu turun naik kayak bursa efek. Oke, satu-satu ya. Kalau misalnya apa namanya susah dari jauh, kita zoom aja lebih dekat. Seperti ini cara memplotting garisnya kalau di AutoCAD. Teman-teman bisa lihat video-video saya sebelum ini, semoga bisa membantu. Dan saya juga sebenarnya kadang juga ada beberapa hal yang saya lupa ngasih tahu, jadi teman-teman harus tanya ke dosen sama asistennya. Oke, sekarang kita udah di terakhir nih di stasiun yang 1848. Nah, oke, kita klik aja di sini. 1, 2, 3. Oke. Terus kita apain aja ini, kita trim. Oke. Nah, kita udah bikin yang plotting untuk elevasi existing. Kita selanjutnya akan bikin plotting untuk elevasi rencana kita. Oke. Step selanjutnya adalah kita harus menghubungkan titik-titik dari elevasi rencana ini dengan menggunakan garis line. Hal yang harus kita perhatikan adalah di mana letak PV satunya. Jadi untuk mempermudah, saya udah ubah warnanya, jadi di warna merah itulah PV-nya terletak. Di 1000 juga ada, di 1200, 1500, dan 1700. Baiklah, kita tadi udah bikin nih ya elevasi existing. Nah, selanjutnya kita mau bikin plotkan elevasi rencana. Di elevasi rencana ini kita hanya memplotkan titik-titik tertentu saja, yaitu titik 0,0, 300, kemudian 750, 1000, 1200, dan 1500, 1700, yang terakhir juga ada 1848 ya, sesuai dengan tinggi garisnya masing-masing. Nah, caranya juga sama teman-teman. Nah, caranya sini kan udah langsung aja ada, caranya juga sama, bikin line, terus ambil garis terakhir dari existing, tarik ke atas. Bagusnya kita aktifin auto mode dulu, masukin ke sini 1,5. Oke, nah kayak gitu. Ini untuk membantu teman-teman aja. Jadi kita udah memplot garis 1,5. Selanjutnya untuk yang di sini PV1 itu di 300. Teman-teman bisa lihat kalau di 300 itu panjang garisnya itu 5. Nah, tinggal di plotting aja. Align, terus tarik titiknya di sini ya. Terus tarik ke atas, bikin 5. Kayak gitu. Nah, yang di PV 750 itu juga masih 5. Kemudian di 1000 ada garisnya. Teman-teman bikin garis lagi, line. Nah, terus klik di sini, tarik ke sini jadi 7. Nah, kayak gitu.
dan di PV4 itu ada 7,8, di PV5 ada 9,5, PV6 ada 9,5, dan garis terakhir itu ada 12. Nah, ini untuk ngelihatin ke teman-teman aja biar cepat kita. Caranya sama sih dengan cara elevasi existing tadi, tinggal diplot aja satu-satu, tapi ini cuma di PV nya aja sama garis awal dan garis akhir. Kita delete dulu. Nah, selanjutnya kita harus lihat dulu apakah di gambar kita ini ada sungai atau tidak. Nah, hal selanjutnya yaitu soal yang sungai tadi. Kalau di sini kan dia berada di atas garis PV, artinya ini ya, karena garis PV kan yang ini. Kita harus pindahin jembatannya pas ke garis PV ini. Kita move, kita tarik deh ke sini. Yang garis ini kita hapus saja karena ini hanya garis bantu gitu. Nah, selanjutnya yang ini udah di garis PV ya letaknya. Dan untuk ini nanti kita hapus saja. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memberi hedge pada garis ini. Caranya kita bikin hedge. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus kita edge point dulu. Terus kita atur lah, kita mau misalnya 10, kita coba dulu. Oke. Terlalu jaraknya terlalu jauh ya. Oke, mungkin kita bisa bikin 5. Nah, kita Ctrl Z dulu. Kita tekan hedge. Kalau 1 takutnya rapat, kita bikin 3 deh. Kita klik di sini. Jadi hedge ini gunanya untuk melihat timbunan atau galian tanah dari perencanaan geometrik jalan kita. Nah, selanjutnya kalau untuk ini kita sebenarnya bisa di trim aja. Oke, kita tarik ini ke atas sebentar. Untuk garis bantu kita mau ngetrim. Trim. Oke. Kita udah. Selanjutnya itu kita kembaliin lagi ke garisnya semula. Oke. Selanjutnya jembatan yang di sini kita harus nge-trim, tapi sebelum di-trim kita harus dibikin dulu garis batas gitu. Jadi pas di-trim nanti mereka nggak terjadi kesalahan gitu. Kita trim. Oke. Selebihnya kita delete aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa lihat kalau ini adalah timbunan, kalau yang ini nih galian. Oke. Tapi di sini juga masih terlalu renggang ya. Kita hapus dulu, kita hedge aja. Kita hedge spasi daripada kita bikin 2 aja. Oke. Jadi bisa dilihat kalau dari 0 ke PV1 di stationing 0300 itu kita harus menimbun. Nah, kalau di sini juga bisa kita coba kasih hedge. Semoga dia nggak error kalau dikasih hedge. Oke. Nah,
di sini juga masih timbunan, kemudian kita spasi aja, kita klik dia. Oke, lagi. Nah, kalau ini kita harus menggali. Jadi ini akan jadi galian. Jadi kalau yang berada di bawah garis rencana itu artinya kita menimbun atau timbunan. Kan ini garis rencana kita. Kalau dia berada di atas, tanah itu berada di garis di atas garis rencana, maka dia akan menjadi galian di sini. Nah, kita lanjutin, kita kasih hatch lagi. Sini. Oke, kalau ini apa? Kalau dia berada di bawah garis rencana artinya dia galian. Kalau dia berada di bawah garis rencana artinya dia timbunan. Nah, kita tambah lagi. Oke, ini masih timbunan. Nah, yang ini jadi galian dia nanti. Selanjutnya dia berada di atas garis rencana, artinya dia akan menjadi galian. Nah, yang ini berada di bawah garis rencana, maka akan menjadi timbunan. Nah, seharusnya nggak gini dia. Kita Z dulu ya. Kita tarik dulu garis ini ke sini. Hedge. Nah, yang ini juga akan menjadi galian karena dia berada di atas garis rencana. Oke. Nah, jadilah alignment vertikal kita, dimana kita di sini melihat secara langsung yang mana timbunan, yang mana galian. Jadi di perencanaan kita nanti tanah yang kita gunakan harus sama kurang lebih gitu. Jadi nanti tanah yang di sini kita gali, kemudian kita timbun dia ke sini. Tanah ini kita gali, kemudian kita timbun dia ke sini. Tanah ini kita gali, kita timbun dia ke sini gitu. Jadi kita usahakan di perencanaan jalan kita itu galian timbunannya kurang lebih sama. Jadi kita tidak susah mencari timbunan untuk tanah di perencanaan jalan kita. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan setelah membuat hatch dari galian dan timbunan, yaitu di sini teman-teman bisa lihat kalau ada yang namanya garis ABC. Nah, saya itu lupa gitu ABC ini apa fungsinya di sini. Kalau teman-teman tahu bisa komen di bawah ya, karena aku udah nggak ingat lagi ABC ini. Nah, pengaplikasiannya teman-teman lihat video sebelumnya cara bikin A ini. Aktifin dulu auto mode-nya, tarik garis ke atas sampai ke atas, sampai ke atas ini. Nah, si B juga begitu. Sebenarnya dia ada nilainya, tapi lebih cepatnya kayak gini. Nanti aku tanya teman atau adik jurusan ABCDEF ini fungsinya apa. Kita trim yang bagian lebih dari elevasi rencana. Nah, tapi aku lupa garis ini. Fungsi ABC ini yang ada LV nya, pengaplikasiannya kayak gini.
untuk yang di sini juga begitu, tarik garisnya sampai dia di garis rencana. Teman, jangan lupa untuk asistensi sama asisten atau sama dosennya, yang mana rasanya ragu, yang mana rasanya kurang. Oke, mungkin kurang lebih nanti teman-teman lanjutin aja cara masukin PV 2, PV 3, VP 4, VP 5, VP 6. Nah, kemarin itu kenapa saya bikin ini, karena nanti gambar ini akan di print, akan dipotong-potong sesuai dengan dimana letak tikungannya, dan kita akan belajar cara mengeprint dari AutoCAD. Nah, sampai ketemu sama kita akan belajar. Nah, pada video berikutnya besok kita juga akan belajar bagaimana cara mengeprint dari AutoCAD. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tapi kita lanjutin dulu ini. Kita nanti cepatin aja videonya. Nah, kita lanjut ke PV3. Yaudah deh teman-teman, lanjutin. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain jangan lupa komen, dan juga sekalian promosi, tolong di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman teknik sipilnya. Semoga video-video saya bisa membantu teman-teman, walaupun kadang saya juga banyak kurangnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.